Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J, nama saya Adelia Bukhari Dan saya Syifa Amalia. Kami dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami akan mempresentasikan materi liabilitas tidak lancar yang bersumber dari buku Wegan Timur Tieso, pengantar akuntansi dasar 2 berbasis IFRS. Apa itu liabilitas tidak lancar? Liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan dibayar setelah 1 tahun. Kewajiban ini sering berupa obligasi atau wesel jangka panjang. Berikut adalah dasar-dasar obligasi. Obligasi adalah suatu bentuk wesel bayar dengan bunga. Untuk mendapatkan modal jangka panjang dalam jumlah yang besar, manajemen perusahaan biasanya harus memutuskan apakah akan menerbitkan saham biasa atau obligasi. Lalu, berikut adalah keuntungan dari pendanaan obligasi. Yang pertama, tidak mempengaruhi pengendalian pemegang saham. Yang kedua, menyebabkan penghematan pajak. Dan yang ketiga, potensi laba per saham yang mungkin lebih tinggi. Lalu, setelah ini ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi terjamin. Obligasi terjamin disertai dengan adanya kepemilikan aset khusus dari penerbit yang dijadikan jaminan obligasi. Yang kedua, obligasi berjangka. Obligasi yang jatuh tempo pada waktu yang bersamaan di masa mendatang. Yang ketiga, ada obligasi terdaftar. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya. Dan yang terakhir, obligasi konversi. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham, biasanya berdasarkan pilihan pemegang obligasi. Prosedur penerbitan. Dalam mengesahkan penerbitan obligasi tersebut, Dewan Direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang akan diotorisasi, jumlah nilai nominal, dan tingkat bunga kontrak. Selanjutnya, ada contoh untuk perdagangan obligasi sebagai berikut. Lalu bagaimana menentukan harga pasar obligasi? Yang pertama, nilai waktu atas uang. Lalu ada nilai sekarang dan tingkat suku bunga pasar. Berikut adalah contoh dari akuntansi penerbitan obligasi. Selanjutnya, ini adalah contoh penerbitan obligasi pada nilai nominal pada perusahaan Candlestick. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Amalia. Diskonto atau premium obligasi. Bila obligasi dijual kurang dari nilai nominalnya, selisih antara nilai nominal obligasi dan harga jualnya disebut diskonto. Bila obligasi dijual lebih dari nilai nominalnya, selisih antara nilai nominal dan harga jualnya disebut premium. Penerbitan obligasi pada nilai diskonto. Pada tanggal 1 Januari 2014, Candlestick Inc. menjual 100.000 euro obligasi 5 tahun dengan bunga 10% senilai 92.639 euro. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Dengan jurnal, pada tanggal 1 Januari, di sisi debit ada kas dan di sisi kredit ada utang obligasi senilai 92.639. Selisih antara harga penerbitan dan nilai nominal obligasi harga diskonto adalah biaya tambahan untuk pinjaman. Perusahaan mencatat biaya tambahan ini sebagai beban bunga selama umur obligasi. Penerbitan obligasi pada nilai premium. Asumsikan obligasi Candlestick Inc. yang telah dijelaskan sebelumnya dijual senilai 108.111 euro, bukan 92.639 euro. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, di sisi debit ada kas dan di sisi kredit ada utang obligasi senilai 108.111. Akuntansi untuk pelunasan obligasi. Perusahaan penerbit obligasi dapat melunasi obligasinya ketika membelinya kembali atau redeems, atau ketika pemegang obligasi menukar obligasi konversinya menjadi saham biasa. Lunasi obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Asumsikan bahwa perusahaan membayar dan mencatat secara terpisah bunga obligasi untuk periode bunga terakhir. Dengan jurnal, pada tanggal 1 Januari di sisi debit ada utang obligasi dan di sisi kredit ada kas senilai 100.000. Melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Candlestick Inc. telah menjual obligasinya pada nilai premium. Pada akhir tahun ke-8, Candlestick melepas obligasi ini pada harga 103 setelah membayar bunga setengah tahunan. Asumsikan juga bahwa nilai tercatat obligasi pada tanggal pelunasan adalah 101.623 euro.
Candlestick membuat jurnal berikut untuk mencatat pelunasan pada akhir tahun ke-8. Dengan jurnal pada tanggal 1 Januari, di sisi debit ada utang obligasi senilai 101.623, kemudian di sisi debit juga ada rugi pelunasan obligasi senilai 1.377, dan di sisi kredit ada kas senilai 103.000. Perhatikan bahwa kerugian sebesar 1.377 euro adalah selisih antara uang yang dibayarkan sebesar 103.000 dan nilai tercatat obligasi sebesar 101.623 euro. Akuntansi wesel bayar jangka panjang. Pada saat tingkat suku bunga stabil, kreditur mungkin akan menyertakan suku bunga wesel jangka panjangnya pada tingkat suku bunga pasar agar pinjamannya dapat bersaing. Wesel bayar jangka panjang dapat dijaminkan menggunakan sebuah hipotek atau mortgage atas aset tertentu sebagai jaminan. Penetapan tingkat suku bunga pinjaman hipotek dapat berupa suku bunga tetap atau fixed rate atau suku bunga disesuaikan atau adjustable rate. Ilustrasi, Mongkok Taking menerbitkan wesel bayar hipotek senilai $500.000 dengan bunga 12% dan jangka waktu 20 tahun pada 31 Desember 2014 untuk membiayai sebuah fasilitas laboratorium penelitian baru. Ketentuan dalam wesel bayar tersebut mensyaratkan pembayaran angsuran setengah tahunan sebesar $33.231.000. Mongkok mencatat pinjaman hipotek pada 31 Desember sebagai berikut. Di sisi debit ada kas, dan di sisi kredit ada utang hipotek senilai 500.000. Pada tanggal 30 Juni 2015, Mongkok mencatat pembayaran angsuran pertama, yaitu pada tanggal 30 Juni, di sisi debit ada beban bunga senilai 30.000 dan utang hipotek senilai 3.231, dan di sisi kredit ada kas dengan nilai 33.231. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.